Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Novan Anugrah, NIM 2174 2011 88. Saya dari mahasiswa Universitas Ranca Kuning, Fakultas Hukum. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang permasalahan lingkungan hidup yang ada di sekitar kita di Indonesia, terutama di Provinsi Riau, Pekanbaru. Saya akan menjelaskan tentang pencemaran udara seperti kabut asap. Seperti kabut asap dikarenakan pembukaan lahan oleh perusahaan-perusahaan besar untuk membangun perusahaannya. Saya juga akan menjelaskan upaya penegakan hukum apa yang dapat ditempuh beserta hambatan dan upaya mengatasi hambatan ke depannya. Oke, baiklah. Seperti yang akan saya jelaskan, setiap orang mempunyai hak atas lingkungan yang baik dan sehat, seperti udara yang sehat, seperti yang kita ketahui, bahwa Riau langganan kabut asap. Kabut asap mempunyai dampak yang sangat tidak baik atau berbahaya untuk masyarakat, untuk kesehatan masyarakat. Pertanggungjawaban itu sebagaimana juga telah diamanatkan konstitusi. Setiap rakyat berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Konstitusi kita pada pasal 28H ayat 1 menyatakan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Kemudian dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 9 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyatakan setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pada saat sekarang ini, kejahatan yang dilakukan oleh perusahaan atau korporasi yang menyangkut kejahatan pencemaran lingkungan yang mencemari udara melalui pembakaran hutan dengan tujuan membuka lahan. Kerugian yang dapat ditimbulkan dari pencemaran ini meliputi kerugian yang di bidang perekonomian, di bidang politik, di bidang kesehatan, di bidang jiwa, serta kerugian di bidang nilai-nilai sosial dan moral. Penegakan hukum lingkungan yang berkaitan dengan kasus pencemaran kabut asap telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 atau dahulu Undang-Undang tahun 1982, baik yang menyangkut sanksi pidana, sanksi administrasi, serta dengan sanksi perdata. Selain ketentuan pidana dan dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1907 ini, dalam hal pelindungan hukum terhadap korban atau masyarakat, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dan hukum lainnya, masyarakat atau korban dapat melakukan penuntutan atau gugatan ganti rugi atau kompensasi terhadap perusahaan yang melakukan pembakaran hutan dan lahan melalui upaya hukum perdata dan hukum pidana serta yang dikenakan sanksi administrasi. Upaya pemerintah dalam menanggulangi kabut asap sangat banyak, seperti Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Wiranto menjelaskan pemerintah sudah menyiapkan beberapa langkah-langkah untuk menangani permasalahan kabut asap di Provinsi Riau, terutama Pekanbaru. Pemerintah sudah menyiapkan beberapa langkah-langkah, yaitu dengan menambah personel Manggala Agni dan membuat hujan buatan. Personel Manggala Agni akan berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK. Namun, untuk hujan buatan saat ini masih terkendala karena kapasitas awan membuat hujan buatan itu kondisinya awan harus memiliki kadar air sebesar 75% dan itu belum terpenuhi. Selain itu, pemerintah akan menyiapkan tim khusus yang nantinya akan bekerja sama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Tim ini akan memantau perkembangan awan di daerah yang terdampak kabut asap.
Pemerintah juga perlu melakukan pendekatan ke daerah yang umumnya sering terjadi karat hula agar tidak terjadi lagi pembakaran lahan dan pembukaan lahan untuk perusahaan-perusahaan besar yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat. Strategi ke depan membentuk satgas di daerah yang mungkin terjadi karat hula. Dan kami dan pemerintah juga sudah berkoordinasi dengan Jaksa Agung dan Mahkamah Agung agar para pelaku dapat dihukum seadil-adilnya dan tidak ada SP3 untuk kasus ini. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan, yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.